Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum sampai kepada halaman 13. Halaman 13. Baris ketiga, di nomor 5 sampai kepada haramun. Haramun artinya haram. Ada siwak hukumnya haram, pakai siwak haram. Idza kana bisiwaki ghairihi, idza kana bisiwaki ghairihi, kalau yang dipakai siwaknya punya orang, biduni iznihi, tanpa izin yang punya, tanpa izin yang main punya, main pakai wae siwak meh pakai. Siapa? Penting sunnah, dosa bukan sunnah, haram. Ente pakai siwak tapi siwaknya milik orang, yang punya nggak tahu. Walam ya'lam ridahu, dan ini nggak tahu juga dia reda apa enggak. Emang agak lah siwak dipakai, haram. Jangan dalil sunnah tapi pakai milik orang, beli. Kalau pengen sunnah beli, jelas punya kita, lah sehat lagi punya kita. Jadi tidak diperkenankan kalau pakai siwak milik orang lain dan yang punya nggak tahu, dan kita nggak tahu dia redo apa enggak, kayak enggak. Jangan. Nah, jelas ini. Jadi 5 hukum memakai siwak sampai di halaman sekarang, halaman 13. Halaman 13. Baris keempat sekarang. Mahalluhu, posisinya. Posisi apa sih? Kapan siwak dipakai? Fil wudu'i, saat ente mau wudu. Wal ghusli, atau ente mau mandi, Jumat, mandi wajib, bukan mandi biasa. Ini disebut mandi sunnah atau mandi wajib. Kalau ente mau mandi wajib, ente mau mandi sunnah, kira-kira pakai siwak yang kapan ini? Fihi khilaf, di dalamnya ada khilaf. Khilaf itu perbedaan pendapat antara ulama, namanya khilaf. Tapi yang berbeda pendapat ulama masing-masing punya dalil. Fa'inda Ramli, menurut pendapat Al-Imam Ramli, qabla ghaslil kaffain, sebelum mencuci 2 telapak tangan. Orang kan wudu kan cuci tangan dulu kan? Ya, ini sunnah ini. Mau wudu ngapain dulu? Cuci tangan. Cuci tangan ini sunnah. Jadi sebelum wudu kan cuci tangan. Nah, disitulah posisinya siwak. Sebelum ente cuci 2 tangan, siwak dulu. Karena menggunakannya sebelum cuci tangan, fayahtaju, maka butuh ila niyah, pada niat. Karena di sini kata menurut Al-Imam Ramli, memakainya sebelum cuci kedua tangan, maka butuh niat. Saya niat siwak untuk sunnah wudu, saya niat siwak untuk sunnah mandi, tergantung konteksnya. Ente mau wudu atau mandi?
sedangkan ngerjainnya sebelum cuci kedua tangan menurut pendapat Al-Imam Romli. Jelas ya, itu yang pertama. Fayahtaju ila niyatin annahu sunnatun, sesungguhnya siwak ini sunnah, menjadi sunnah lil wudu'i, baik untuk wudu, au lil ghusli, atau bapak mau mandi. Paham ini? Kalau bapak menggunakan siwaknya sebelum bapak berwudu, sebelum bapak mandi, yaitu sebelum cuci kedua tangan, maka butuh niat. Kalau mau wudu, saya niat siwak untuk sunnah wudu. Kalau mandi, saya niat bersiwak untuk sunnah mandi. Begitu Pak, menurut Al-Imam Ar-Ramli. Wa inna Ibnu Hajar, menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, mahalluhu, tempatnya niat ba'da ghasil kaffain. Ba'da ghasil kaffain. Enggak, bukan sebelum cuci tangan. Siwaknya setelah cuci tangan dulu, baru siwak. Kalau yang ngikutin seperti wala yahtat, maka tidak butuh ila tilkan niat seperti itu, nggak butuh, nggak perlu niat lagi, kan sudah niat. Contoh gini, kalau kita ngikut caranya Al-Imam Hajar, Bapak mau ngapain? Sunnahnya gini, saya niat sunnah wudu. Ya, orang mau cuci tangan kan ada niatnya. Nawaitu sunanal wudu, saya niat mengerjakan sunnah wudu. Maka udah niat siwak, nggak perlu niat lagi, kan sudah di awal. Niatnya sudah di awal. Apa itu maksud? Saya niat mengerjakan sunnah wudu, cuci tangan, baru siwak. Maka siwaknya nggak perlu niat lagi, karena sudah ditutup dengan niat awal. Saya mengerjakan sunnah wudu, termasuk sunnah wudu siwak. Tapi kalau mengerjakan siwaknya sebelum cuci tangan, maka butuh niat khusus. Saya niat siwak untuk mengerjakan sunnah wudu. Selesai cuci tangan lagi, saya niat mengerjakan sunnah wudu, cuci tangan, kumur-kumur, hidung, dan lain-lain. Sampai sini jelas. Jadi pendapat Al-Imam Romli, sebelum mencuci tangan butuh niat khusus. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar, waktunya orang pakai siwak setelah cuci tangan, maka sudah termasuk sunnah wudu di dalamnya, enggak perlu niat khusus dengan siwak. Itu perbedaannya. Jelas ya? Ayo lanjut. Maratibus siwak lahu khamsatu maratib, tingkatan siwak, tingkatannya martabat itu bahasa Arab. Martabat, apa martabat? Harga, ya, sebut martabat, bahasa Arab itu martabat. Karena maratib itu bentuk jamak, satunya martabah. Martabatun, ini kan baca tun, itu baca ha, martabat, tingkatan. Siwak itu punya tingkatan. Berapa tingkatannya? Lahu, siwak itu khamsatu maratib, ada 5 tingkatan. Siwak memiliki 5 tingkatan. 1, an yakuna bi'udil araq. An yakuna bi'udil araq. An yakuna bi'udil araq. Jadi yang pertama, siwak yang paling cakep tingkatannya, siwak pakai ud, batang kayu arak.
pohon kayu arok. Ya pohonnya pohon kayak gini Pak. Pohon apa nggak tahu juga kita. Namanya pohonnya pohon usuk, pohon arok. Ini diambilnya itu. Nah ini namanya pohon arok. Pohon arok. Syajarah arok, pohon arok. Ya. Pohon arok. Cari paling cakep orang siwak pakai pohon arok. Ya, pohon arok. Disebut pohon siwak, pohon siwak. Namanya syajaratu arok. Syajaratu arok, pohon arok. Jelas? Itu paling cakep. Orang siwak paling cakep dari pohon arok. Satu. Yang kedua, summa jaridin nakhli. Summa jaridin nakhli. Jarid itu pelepah kurma, pohon kurma. Nakhl itu pohon kurma. Boleh juga orang siwak menggunakan pelepah pohon kurma. Boleh. Tidak harus pohon arok. Sunnahnya siwak, tapi paling cakep tingkatan orang siwak menggunakan siwaknya dari pohon arok ini yang selalu kita beli itu. Boleh juga dari pelepah pohon kurma. Nomor 2 tuh. Yang ketiga, summa, kemudian udi. Udi itu artinya batang. Pohon zaitun. Pohon zaitun. Ada sini pohon zaitun. Capi ada. Ya. Ada ya. Kalau pohon tin banyak. Pohon tin banyak. Ya. Pohon zaitun. Pohon yang tertulis dalam Quran, wattini wazzaitun. Nah, batang kayu zaitun boleh juga dipakai untuk siwakan. Ya. Maka dikatakan sini ini pohon zaitun. Asy-syajaratu ta'is limi'atis sinin. Pohon yang punya umur ratusan tahun bisa hidup. Ya. Pohon yang memiliki hidup bisa bertahan ratusan tahun. Limi'atis sinin, ini pohon zaitun, pohon yang berkah, pohon yang ada dalam Quran. Boleh dipakai untuk siwak. Pohon arok, pohon siwak, pelepah dari pohon kurma. Yang ketiga, batang pohon zaitun. Yang keempat, summa kulli udin lahu raihatun. Kemudian semua batang pohon yang ada wanginya. Semua pohon yang batangnya ada wanginya. Pohon apa? Boleh dipakai untuk siwak. Hah? Pohon yang batangnya ada wanginya. Terserah abang cari dah. Kalau nggak pengen modal, main gratis. Tapi ingat, kudu batang pohon sendiri, jangan punya orang. Kalaupun punya orang, izin sama yang punya. Ya, ngapain bang? Buat siwak, nggak orang modal. Iya. Apapun batang pohonnya, ada raihahnya, ada baunya, boleh dipakai. Kecuali namanya pohon raihan. Nanti boleh lihat dan nanti dicek di Google, pohon raihan.
Ada pohon namanya pohon raihan. Illa raihan, kecuali pohon raihan. Dikatakan catatan kaki nomor 3, 5 qila. Ada yang mengatakan ulama, kenapa dilarang menggunakan siwak pada pohon raihan? Yurisul judam. Apabila Anda pakai bisa menyebabkan penyakit lepra, judam. Orang yang menggunakan pakai pohon raihan, hati-hati katanya, bisa dampaknya dari pohon raihan yang dipakai menyebabkan pemakainya kena penyakit judam, lepra, judam. Na'udzubillah, subhanallah, ya. Jelas ini. Nomor 5, summa baqiyatil a'wad. Summa baqiyatil a'wad. Yang kelima, dari batang pohon apapun bisa dipakai siwakan. Tuh, nomor 5 tingkatannya, paling rendah. Ustaz, saya punya batang pohon capi, pakai yang lembut, yang keras. Saya punya pohon jambu, pakai. Yang penting siwak. Saya punya rambutan, ropiah, pakai. Sama ropiahnya pakai. Nomor 5, pohon apapun boleh dipakai batangnya untuk di sini penekanan, ayo siwakan. Dikasih mudah, dikasih gampang, walaupun tidak harus pohon siwak. Dari pohon apapun boleh, silakan. Yang penting jangan tinggalin siwak. Karena pahalanya besar, manfaatnya gede. Udah ngaji, udah nih khusus bab siwak. Sudah ini, paham? Walikulli martabatin, setiap tingkatnya laha khamsatu maratib ukhra. Setiap tingkatannya memiliki 5. Nomor 1 ada 5, nomor 2 5 tingkatan. Nomor 1 memiliki 5 tingkat. Nomor 1 2 3 4 5. Jadi cabang lagi. Kan siwak memiliki 5 nih. Dari 5, nomor 1 punya 5 cabang lagi nih, 5 tingkatan lagi. Fal majmu', maka kalau dikumpulkan 25 tingkatan. Fa afdalul maratib, dan tingkatan yang paling afdal dari 25, an yakuna, hendaklah bil araqi, kayu pohon araknya, al munadda, sebelum dipakai dibasahi, bil ma'i, pakai air, bil ma'. Jadi sebelum dipakai dicuci, sebelum dipakai dicuci. Kan mau wudhu nih, cuci. Selesai wudhu, cuci lagi. Dan yang paling cakep, selain kayunya kayu arak, pohonnya pun arak, sebelum dipakai, pakainya dalam keadaan basah. Basahnya yang paling cakep, bilma, pakai air. Jelas? Jadi bukan dalam keadaan basah, bukan dalam keadaan kering, tapi dalam keadaan basah. Basahnya yang paling cakep, bilma, pakai air. Jelas ini? Summal munadda, yang kedua, kemudian yang dibasahi, bima'il wardi, dengan air bunga, air mawar. Nggak ada nih, ada air mawar, basahin pakai air mawar, boleh. Itu nomor 2. Tapi paling cakep dengan air biasa. Nggak usah air aqua, sama juga air aqua, air sumur, sama juga. Ya, iya. Subhanallah, ya. Pakai air biasa aja. Yang paling cakep udah air godok, udah paling cakep. Paling cakep air godok, air masak, dijerang, apa dijerang?
direbus. Ya, udah paling cakep. Iya emang udah kagak ada ya. Kagak ada. Emang zamannya, tapi subhanallah yang dimiliki orang-orang tua itu yang paling cakep, udah yang paling bagus. Ya. Engkau juga gelas beling, nggak ada gelas plastik, sehat semua. Sekarang pakai plastik penyakit semua itu. Ya, gelasnya gelas bikinan, airnya air bikinan. Dulu mah asli semua gelasnya. Coba orang hajatan dulu, gelas semua kan. Makanya nanti abis kelar hajatan, piring pecah, gelas pecah, gantiin itu. Ya subhanallah. Jadi yang kedua apa? Siwaknya dibasahi terlebih dahulu dengan dari kayu air mawar. Pindah ke nomor 14. Kalau tidak ada, nggak ketemu air mawar, summan munadda birriq, basahin dengan air liur. Ludah ente lebih bebas, kecuali pinjem. Rasain aja dewek, punya ente yang menikmati, pakai aja. Makanya sikat gigi. Iya. Baru. Nggak apa-apa, dari jigong kita. Dari kita balik ke kita. Balik lagi, tokalik. Jelas ini? Iya. Jelas ini. Sumarratbu. Kemudian siwak yang masih basah-basah. Siwak kalau baru itu basah, masih basah, tapi udah lama kering begini. Itu nomor 4, siwak yang basah. Yang kelima, summal yabis, baru siwaknya kering. Siwaknya kering. Itu nomor 5. Dibasahi dengan air, nomor 1. Dibasahi dengan air mawar, nomor 2. Dibasahi dengan air liur, air ludah, nomor 3. Memang siwaknya sudah basah, nomor 4. Nggak ada semuanya, baru nomor 5. Siwaknya kering, ya udah pakai siwak kering. Nomor 5. Tetap tidak meninggalkan siwak. Qala ba'dhum fi hadil maratib, berkata sebagian ulama, fi hadil maratib, tentang tingkatan-tingkatan yang ada dibikin bait syair. Arakun jaridun nakhli zaitunun tabat fatibun rihun bakil a'wadi kamila wa kullu munaddal ma famal wardu riquhu fadhul yabsi ratbun fi siwa kidri wa'mala. Ini menggambarkan arakun, pakai pohonnya arak. Jaridun nakhli, pelepah kurma. Zaitunur tabat, pohon zaitun. Fatibun rihun, kemudian apa? Pohon yang ada baunya. Fatibun rihun, pohon yang ada baunya. Bakil awat kamela, baru sisanya adalah pohon apapun, batang pohon apapun. Yang di atas tadi sama, pohon arak, pelepah kurma, pohon zaitun, pohon yang ada wanginya, baru pohon apapun yang ada. Wa kullu munadab ma, dibasahi dengan air, famal wadirikuhu, kemudian apa? Dibasahi dengan air mawar. Yang ketiga, dibasahi dengan air liur. Fadul yabas, atau pohon yang masih basah kayunya, rutab. Terakhir yang kering, fisiwaki wa'mala, di dalam siwak wa'mala, amalin, wa'mala, kerjain. Jangan ngaji doang, pakai ilmunya, gunain, praktekin. Itu cakep ganda, praktekin. Jelas ini? Kaifiyatu maskihi, cara megangnya. Nah, cara megangnya nih. Ya, apa begini?
Apa gimana pegangnya, diajarin. An yuj'ala, menjadikan khinsirul yadil yumna tahtahu, menjadikan khinsirul yadil yumna tahtahu, kelingking berada di posisi paling bawah. Kelingking ada di posisi paling bawah, kelingking. Wal binsir wal wusta was sababa fawqahu. Wal binsir, jari manis, wal wusta, jari tengah, was sababa, jari telunjuk, fawqahu, di atas kelingking. Di atas kelingking, manis, tengah, telunjuk. Wal ibhamu, jempol, tahtahu, paling atas, inda ra'sihi, ras, di pucuknya, di pojoknya siwak. Ini. Kelingking paling bawah, jempol paling atas. Ya, nggak begini, tapi gini. Kelingking paling bawah, kelingking paling bawah, di atas kelingking jari manis, jari tengah, kemudian telunjuk, paling atas jempol. Iya gitu Pak Haji. Ini cara memegang siwak. Jelas ini. Paling atas jempol, di bawah jempol telunjuk, tengah jari manis, paling bawah kelingking. Kenapa? Iya, jepit ini Pak. Iya, jepit ini Pak. Ini dijepit. Iya gitu. Iya gitu. Betul gitu Pak, dijepit. Dijepit gini. Jadi tengah. Iya. Bapak kacamata sih, jadi nggak kelihatan. Ya. Ya. Seperti Bapak sama. Ya begitu. Ya begitu. Jelas ini. Kaifiyatu istimalihi, cara menggunakannya. Cara menggunakannya. Tadi cara megangnya. Cara megangnya diajarin. Cara menggunakannya diajarin. Jenis kayunya dikasih tahu. Fil asnan ardon, kalau di asnan, menggunakannya di gigi, ardon, melebar. Kalau sikat gigi gini kan, tapi kalau siwak digunakan di gigi, melebar, ardon. Wa fil lisani, di lisan, lidah, tulan, memanjang. Di gigi melebar, di lidah memanjang. Jelas. Itu cara menggunakannya. Wadzalika, dan yaitu bi an yabda'a, memulainya, bijanib, dari sisi, famihil aiman, mulut sebelah kanan. Ke kanan dulu. Famihil aiman, mulutnya sebelah kanan. Fayastau'ibahu, diratakan, fil asnan, di giginya, ratain. Al-ulya, bagian gigi atas, wasufla, gigi bawah. Atas, bawah, zahiran, bagian muka, batinan, bagian dalam. Pertama dari ke kanan, atas, bawah, dalam. Jelas. Jadi yang pertama ke sebelah kanan, set, gigi atas, gigi bawah, bagian luar, bagian dalam, semuanya digosok pakai siwak. Jelas. Luar dalam. Betul Pak Haji.
Summa yaf'al, kemudian lakukan zalika seperti itu, fi janibi, di sisi, fabihil aisar, bagian kiri. Sebagaimana mengerjakan bagian kanan, sebelah kiri pun sama begitu, melebar. Gigi atas, gigi bawah, yang bagian dalam, bagian yang luar. Bagian luar, bagian dalam, semuanya sama. Jelas ya? Jelas ya? Nanti di rumah gosok begitu. Praktek. Terlebih dahulu pesan dulu Shopee atau apapun namanya. Bagaimana akan praktek kalau nggak pesan? Oh, ada Ustadz beli di toko itu, silakan beli di toko minyak wangi. Tuluhu, panjangnya. Seberapa panjangnya? Yusanu, panjangnya disunahkan alla yazida, tidak melebihi, ala shibrin, tidak melebihi 1 jengkal, maksimal 1 jengkal, maksimal 1 jengkal, maksimal ini 1 jengkal. Selesai. Cara pegangnya diajarin, cara penggunaannya dijelasin, bahkan panjang siwak pun tidak lebih daripada shibr, 1 jengkal. Walayan kusok, dan tidak boleh kurang, jangan sampai kurang, an arbaati asabi, 4 jari, minimal 4 jari. Kalau segini 3 jari buang, susah megangnya. Ya. Mana? Coba diukur. Ini 4. Ada bang 4 jari? Boleh pakai. Iya, sah. Iya. Itu ada Pak Haji. Ya, begitu pakai sebuah. Ribet ya, boleh. Jadi kalau dapat sunnahnya, sudah sunnah dapat. Dari sunnah kepanjangan sudah dapat, tidak melebihi 1 jengkal, tidak boleh kurang dari 4 jari. 4-5 jari cakep, karena agar mudah dikantongin. Siap, boleh. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Udah jadi amal buat kita. Untuk apa? Mempraktikkan ilmu yang ada. Sudah? Ad-du'a'u fi awalihi, ad-du'a'u fi awal, doa di awal. Ikutin. Allahumma bayyid bihi asnani, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati, wa syudda bihi lithati, wa thabbit bihi lahati, wa afsih bihi lisani, wa barik li fihi, wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Doanya minta 5 itu. 5. Allahumma bayyid bihi lisani, ya Allah, putihkan dengan siwak gigi-gigi saya. 1. Ya Allah, putihkan gigi saya dengan siwak. 1. Nomor 2. Wasyudda bihi lithati, kokohkan gusi-gusiku ya Allah dengan siwak, biar gak gampang sakit, biar keker apanya, gusi. Wasabbit bihi lahati, mantapkan. Lahati itu langit-langit, mulut apa? Lak-lakan. Tuh, ya Allah, kekerin, kokohkan lak-lakannya biar gak gampang sakit. Wa absi bihi lisani, bikin paseh ya Allah mulut saya. Kalau ngaji biar fasih enak, kalau ngomong bahasa Arab jadi enak, kalau ngaji dia fasih,
baca hadis biar fasih, baca kitab biar fasih. Tuh. Minta diputiin giginya, kemudian gusinya biar nggak gampang sakit, lak-lakannya biar mantep, mulutnya biar fasih. Wa barik li fihi, berkahi ya Allah, berkah, biar berkah hidup saya dengan siwak, biar berkah, minta berkah, minta fasih, lak-lakannya kokoh, gusinya bagus, giginya putih. Terakhir, wa asibni alai, berikan pahala. Wa asibni alai, berikan pahala ya Allah dengan aku bersiwak. Jadikan pahala dengan bersiwak. 6 ya, putihkan giginya, baguskan gusinya, mantapkan langit-langit giginya, mulutnya, fasihkan mulutnya, berkahi hidupnya, berikan pahala dengan siwaknya. 6 permohonan dengan siwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa sabbit bihi lahati wa afsi bihi lisani wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Jelas ya? Nomor 15. Biar cepat. Kalau lagi cepat enggak apa-apa. Al khaslatus saniyah. Ikutin. Bagian kedua, al-iktihal. Iktihal itu pakai sifat. Iktihal namanya pakai sifat, pakai celak. Namanya iktihal. Sunnah pakai celak. Apa bahasa Indonesia? Pakai sifat. Sedo apa sedo? Sama? Beda? Sedo hiasan. Ini pakai, dulu ingat nggak? Pakai apa kita tuh? Yang dari besi tuh, kuningan. Zaman dulu ingat nggak? Itu kan ya kayak kendi gitu kan kecil. Iya. Kuningan. Zaman dulu. Baca. Iya nggak ada dulu. Zaman dulu nih, zaman dulu ya. Ingat zaman dulu. Yang begini zaman dulu ingat ya? Iya punya dulu. Orang dulu masih insya ingat lah. Iya saya punya dulu pernah itu. Pulang haji, tempatnya gini ya. Nah, ingat ya? Yang orang dulu tahu lah. Nah, tapi anak-anak nggak tahu Pak. Anak-anak sekarang nggak tahu, taunya hamburger. Bocah ini nggak bakal tahu apa nih, dikira tempat ini Jin dan Jun, bukan. Iya, itu lampu ajaib. Nah itu celak, ingat kan pakai itu? Hitamnya pakai apa? Nggak tahu sebenarnya. Ada namanya ismid, batu hitam. Dulu ditumbuk. Oh, dari Arab? Lah kerang banget ya. Cuma kayu. Dari Arab cuma kayu. Bagi saya tepat itu. Namanya Pak Ismid. Dia dulu diginin Pak. Sekarang juga ada kalau mau beli itu ada pasti. Apa sih yang nggak ada zaman sekarang beli? Dulu pakai gini, batu gini nih.
namanya ismid. Batu sifat gini. Saya masih ngeliat itu. Saya kecil masih ingat. Ditumbuk, dihalusin, ya, baru dimasukin tadi wadah tuh. Nah, di wadah masukin, baru tinggal cek. Dan itu sunnah, subhanallah. Itu namanya iktihal. Namanya iktihal. Namanya IKTIHAL. Iktihal. Iktihal itu pakai sifat mata, pakai sifat wa yusannu, dan sunnahnya an yakuna witron, menggunakannya ganjil, pakai sifat matanya ganjil 3 kali. Salasan lil yumna, 3 kali mata kanannya, wasalasan lil yusra, 3 kali bagian kiri. Kapan? Kula lailatin, setiap malam. Makanya malam. Iya. Ini indah iradatin naum, saat mau tidur. Oh, lepas siang pakai salam. Bukan siang, malam pakainya. Mau tidur sunnahnya. Wa an yakuna bil ismid, bahan yang dipakai ismid tadi, batu tadi yang saya gambarnya. Batu sifat mata, namanya ismid. Pakai batu khusus. Bahannya pun namanya ismid. Bahan batunya namanya ismid, yang dihancurin, dihalusin, kemudian setelah udah halus diwadahi di tempat wadahnya yang ada colokannya itu, sambil baca doa, Allahumma nawwir basari wa basirati, Allahumma nawwir basari wa basirati, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min ala niyati waj'al ala niyati salihah. Allahumma, ya Allah, nawwir, berikan cahaya, basari, pada penglihatanku, ini basar, wa basirati, mata hatiku, ya Allah, berikan cahaya pada mata dan mata hati, dua-duanya biar terang. Dengan aku pakai cahaya, ya Allah, mudah-mudahan mata terang, mata hati pun terang. Yang paling penting ini. Waj'al sarirati, jadikan sarirati. Sarirati itu bagian daleman. Namanya sarirati, bagian dalam. Khairan, cakep. Mudah-mudahan dalamannya cakep. Min alaniyati, lebih daripada yang zahir, namanya alaniyati. Yang bagian dalam namanya sarirati, yang kelihatan namanya alaniyati. Ya Allah, jadikan batinku indah dan zahir pun indah, zahir batin cakep. Waj'al, dan jadikan alaniyati salihah, bagian luar pun cakep. Ya Allah, saya mudah-mudahan dengan aku pakai sifat mata, mataku terang, mata batinku terang. Ya Allah, jadikan batinku lebih cakep daripada zahirku, dan jadikan juga ya Allah yang zahir cakep, luar dalam cakep. Ada orang luar cakep, dalam busuk. Ada cakep-cakep jahat, cakep-cakep busuk, banyak. Kita minta ya Allah,
dalamnya lebih cakep dari luarnya, dan luarnya pun minta yang cakep, minta sama Allah. Allah yang bisa semuanya, menjadikan kita cakep. Jeleknya Allah, kita hanya berusaha, namun selebihnya Allah yang akan memberikan mana yang bagus atau yang jelek. Minta kepada Allah, waj'al ala niyati salih, jadikan ya Allah casingku bagus, mesinnya juga cakep, jadikan mesinnya lebih cakep daripada casingnya. Casing doang bagus, mesin hancur. Ada. Jelas ini? Itu jadi setelah selesai kita pakai siwak, sunnah selanjutnya namanya iktihal, memakai sifat mata 3 kali kanan, 3 kali kiri, menggunakannya malam hari ketika mau tidur. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Udah waktunya isyraq sudah. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipakai, tambah semangat ibadahnya, tambah sempurna ibadahnya, karena ibadah kita insyaallah pakai ilmu sebelumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.